Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa dan selalu berharap agar kita senantiasa ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi satu situasi yang berat mengenai virus COVID-19. Hal ini menyebabkan pemerintah harus mengambil keputusan untuk meniadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang demi mencegah penularan yang lebih jauh lagi. Termasuk pertemuan-pertemuan ibadah, dan ini berlaku untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Namun harus kita akui bahwa masih terlalu banyak perdebatan sampai hari ini mengenai apakah kita harus mengikuti anjuran pemerintah tidak beribadah di gedung gereja atau tidak. Orang-orang menganggap bahwa kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, berarti kita bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman, lebih takut kepada corona ketimbang takut kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan hal tersebut. Yang pertama, kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Keputusan yang kita ambil untuk meniadakan ibadah sementara di gedung gereja berdasarkan himbauan pemerintah. Dan himbauan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab. Sebab mereka tidak pernah melarang kita untuk beribadah, namun mereka meminta kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Sebagai warga negara yang baik, kita belajar taat kepada pemerintah yang merupakan wakil Tuhan terhadap kita. Lagi pula sejarah gereja pernah mencatat bahwa murid-murid Yesus harus beribadah di rumah masing-masing oleh karena penganiayaan yang sedang terjadi. Lantas apakah artinya ibadah mereka tidak diterima oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Yang kedua yang kita perlu perhatikan, bedakan antara persekutuan dengan ibadah. Ibadah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan dalam situasi darurat, murid-murid Tuhan Yesus pernah beribadah di satu tempat yang tersembunyi yang disebut sebagai loteng Yerusalem. Persekutuan artinya kita beribadah bersama-sama dengan banyak orang Kristen lainnya di satu ruangan yang sama. Namun oleh karena satu dan dua hal, kita bisa saja tidak bersekutu untuk satu waktu lamanya. Mungkin kita ada dalam keadaan sakit keras, atau mungkin karena tempat di mana kita sedang tinggal di sana tidak ada gereja atau rumah Tuhan. Atau bahkan yang ketiga, situasinya seperti yang sedang kita alami sekarang, di mana kita tidak dimungkinkan untuk bersekutu bersama-sama akibat wabah corona yang sedang melanda negeri. Lantas apakah kemudian ibadah yang dilakukan orang-orang di tempat masing-masing ini tidak diterima oleh Tuhan? Saya rasa tidak demikian. Kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saudara yang ingat khotbah saya minggu lalu mengenai doa Bapa kami, saya katakan di sana bahwa ibadah itu bisa dilakukan di mana saja. Ibadah bukan soal liturgi. Ibadah itu soal hubungan. Dan ini tidak berbicara dibatasi oleh tempat dan waktu. Dimanapun kita bisa terhubung dengan Tuhan Bapa kita. Yang ketiga yang kita harus perhatikan, Filipi 2 ayat yang keempat berkata, janganlah setiap orang mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri, melainkan harus mengutamakan kepentingan bersama. Dibandingkan dengan kepentingan kita yang harus untuk sementara waktu lamanya tidak bisa berkumpul bersekutu bersama-sama, masih terlalu banyak kepentingan yang lain yang lebih besar, yaitu menolong pemerintah, menolong tenaga para medis agar virus ini tidak lebih hebat lagi menyebar kemana-mana.
Mungkin kita tidak bisa membantu tenaga para medis, menolong mereka di rumah sakit. Tetapi kita bisa melakukan bantuan dengan cara berdiam di rumah kita masing-masing, termasuk beribadah untuk sementara waktunya di rumah kita masing-masing. Disinilah kita sedang menunjukkan kasih yang sesungguhnya kepada masyarakat banyak, kepada pemerintah yang kita kasihi, agar mereka segera bisa menuntaskan apa yang menjadi beban dan persoalan bangsa ini. Yang terakhir yang kita perlu perhatikan, Tuhan memang berkuasa. Dia memang mampu untuk mengalahkan setiap hal, termasuk penyakit corona. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk pamer kekuatan dan kekuasaannya. Kita harus menjadi pribadi yang bijak. Janganlah kita menjadi orang yang bebal, sebab kita tahu bahwa ada celaka yang ada di depan. Tapi dengan harapan Tuhan menolong kita, dengan berkata Tuhan ada di pihak kita, kita menerobos setiap masalah-masalah dan bahaya yang ada di depan. Apalagi dengan embel-embel, jika belum waktunya Tuhan, maka kita pasti tidak akan mati. Jikalau memang demikian, Anda boleh naik ke lantai 10 sebuah gedung, lalu melompat dari sana. Toh kalau belum waktunya Tuhan, maka Anda tidak akan mati. Tentu kita tidak akan melakukan tindakan bodoh tersebut. Sekali lagi, Tuhan memang berkuasa, tapi kita harus berhikmat, sebab Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Lantas apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang ada seperti saat ini? Yang pertama, kita bisa berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat kita, bersama dengan keluarga kita, berdoalah lebih banyak di sana, beribadahlah bersama-sama di sana, agar situasi boleh segera aman dan terkendali, agar Tuhan segera melalukan kita dari badai yang sedang kita alami. Yang kedua, kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama lebih banyak lagi bersama dengan keluarga kita. Bermain bersama, memasak bersama, membersihkan bagian-bagian rumah yang selama ini tidak pernah tersentuh. Lalu yang ketiga, jika Anda merindukan persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, Anda bisa terhubung melalui grup-grup WhatsApp yang telah kami bentuk untuk komunitas kecil di tempat ini. Berinteraksilah di sana, saling menguatkanlah di sana. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita terhubung satu dengan yang lain. Akhirnya, saya ingin menghimbau setiap kita untuk tetap semangat di dalam Tuhan, untuk tetap setia melakukan bagian kita. Dan percayalah, Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan.
selalu